of thy Lord who created man, teaches man what he knows not. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ladies and gentlemen, come back to my channel. Kali ini akan mengurai alur cerita film The Message yang dirilis tahun 1976. In the name of God, the most gracious, the most merciful. Film ini bercerita tentang perjuangan Rasulullah SAW menyebarkan Islam di muka bumi. Sebelum ceritanya dimulai, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah atau 2022 Masehi. Semoga kita diberikan kekuatan dan kesehatan. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Oke sahabat, kita mulai ceritanya. 100 years after Christ died, Europe was sunk in the Dark Ages and Muhammad was born in Mecca. Film dibuka dengan menggambarkan suasana kota Mekah pada tahun 610 Masehi. Pada saat itu Mekah merupakan kota perdagangan yang kaya dipimpin oleh para saudagar. Kota Mekah menjadi istimewa karena Mekah sebagai rumah Tuhan, yakni menampung sekitar 360 Tuhan yang berbeda-beda yang digambarkan dengan berhala disimpan dalam Ka'bah. And Hubal. Sementara di tempat terpisah, jauh dari hiruk-pikuk manusia, Nabi Muhammad SAW berada di Gua Hira. Pada hari ketiga, beliau mendapat wahyu yang pertama, yakni surat Al-Alaq. Who teaches man what he knows not. Read. Keadaan Nabi Muhammad SAW di Gua Hira diceritakan oleh Zaid kepada para sahabat. Tak berapa lama kemudian Abi Thalib datang menanyakan kondisi Rasulullah. Zaid menjawab bahwa Nabi Muhammad SAW menerima wahyu melalui malaikat Jibril dan beliau diangkat menjadi nabi. Kabar ini juga telah diungkapkan kepada Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar. Cerita selanjutnya, saat Abi Thalib menyampaikan perihal kenabian Rasulullah kepada Abu Sufyan dan para saudagar lainnya, mereka menolak dan tidak mempercayainya. Karena mereka takut para dewa marah dan pengikutnya tidak mau datang lagi ke Mekah, sehingga pendapatan mereka sebagai saudagar akan sepi. Bahkan Abu Sufyan akan memberikan jabatan dan kekayaan pada Nabi Muhammad asalkan meninggalkan ajarannya. Kemudian Abi Thalib berbicara kepada Nabi Muhammad SAW agar menghentikan menyebarkan Islam. Karena Abi Thalib khawatir Nabi Muhammad dilukai oleh pengikut berhala. Setelah itu, Abi Thalib kembali ke Abu Sufyan dan menjelaskan bahwa Nabi Muhammad akan tetap menyebarkan wahyu dari Allah. Which is from God. Adegan berpindah pada Hudzaifah yang tengah dinasihati ayah dan kedua kakaknya. Mereka menyuruh Hudzaifah untuk berhenti mengikuti agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW, namun ditolak oleh Hudzaifah. Sedangkan Zaid dengan diam-diam menegaskan kepada para sahabatnya agar teguh dan kuat mempercayai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah dan melaksanakan ajarannya. Lalu datang Ja'far memberitahu pada Zaid dan sahabatnya bahwa dirinya telah menulis firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Sewaktu Ammar datang ke rumah, ayah dan ibunya memarahi karena mereka sudah menduga Ja'far semalaman bersama dengan kaum muslimin. Mereka melarang mengikuti ajaran Nabi Muhammad karena ajarannya berbahaya. Hal ini disangkal oleh Ammar bahwa ajaran yang dibawa Rasulullah justru melindungi orang miskin dari perbudakan. Yang kuat tidak boleh menindas yang lemah dan melindungi ibu yang melahirkan anak perempuan harus diperlayakan. Penjelasan Ammar mendapat dukungan dari ibunya karena orang tuanya pernah mengalami sampai 2 kali memperlayakan bayi perempuan dengan alasan adat. Akhirnya, ayahnya pun menyetujui agar Ammar mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar. Yes, you go.
Rupanya sahabat, obrolan Ammar dan orang tuanya diketahui oleh mata-mata Abu Lahab, sehingga Ammar ditangkap dan diinterogasi oleh Abu Lahab dan anak buahnya. Mereka menyuruh Ammar untuk menghentikan mengikuti ajaran Rasulullah. Namun, hati Ammar yang sudah istiqomah menolaknya, membuat Umayyah marah. Lalu ia menyuruh Bilal untuk mencambuk Ammar. Ketika Bilal akan mencambuk Ammar, ia tak melakukannya, walau Ammar telah menyuruh Bilal untuk mencambuk dirinya karena khawatir Bilal dibunuh. Namun, Bilal tetap tak mau. Kembali Abu Sufyan marah dan hukum Bilal dengan cambukan. Sewaktu Bilal dicambuk, ia mengucapkan bahwa Tuhan hanya satu, ya Allah. Mendengar ucapan Bilal, Abu Sufyan semakin murka dan menyuruh pembantunya menindih Bilal dengan sebuah batu. Pada waktu bersamaan, datang Zaid yang mengabarkan bahwa Abu Bakar akan membayar 100 dinar untuk membebaskan Bilal. Umayyah dan istrinya pun menyetujui sehingga Bilal dapat diselamatkan. Suatu ketika, Zaid mengabarkan kepada sahabat-sahabatnya bahwa Rasulullah menyuruh agar ajaran Islam tidak dianut dengan diam-diam, namun harus disebarkan kepada seluruh umat manusia. Kemudian kaum muslimin yang minoritas keluar dari rumahnya masing-masing sambil mengumandangkan 2 kalimat syahadat. Kaum Quraisy kebakaran jenggot. Mereka berkumpul di depan Ka'bah. Abu Jahal menghasut umat berhala bahwa Nabi Muhammad akan menghancurkan Tuhan-Tuhan mereka dan membakar semangat untuk mengusir Nabi Muhammad beserta pengikutnya. Di pihak lain, pengikut Nabi Muhammad SAW sepanjang jalan terus mengumandangkan 2 kalimat syahadat. Sewaktu mereka di depan Ka'bah, Zaid berpidato meneguhkan ketauhidan sahabat-sahabatnya. Tapi kemudian Zaid disingkirkan oleh Abu Jahal. Maka terjadilah kericuhan antara kaum muslimin dan kaum Quraisy. Pada waktu bersamaan datang Hamzah, pamannya Rasulullah yang terkenal sebagai pemabuk dan pemburu ulung pilih tanding melerainya. Hamzah menyebut kaum muslimin sebagai pemberani karena melawan pasukan bersenjata. Namun disangkal oleh Abu Jahal bahwa Nabi Muhammad pembohong. Hal ini ditantang oleh Hamzah di mana letak kebohongannya dan di mana letak kebenarannya. Karena Nabi Muhammad dan pengikutnya tidak diberi kesempatan untuk menjelaskannya. Sebelum Nabi Muhammad menjelaskan, Abu Jahal kembali menegaskan bahwa Nabi Muhammad sebagai penipu. Ucapan Abu Jahal ditanggapi oleh Hamzah. Lalu Hamzah berkata bahwa dia mengizinkan Islam berkembang dan dia pun akan masuk Islam. Kemudian dia menantang duel kepada kaum musyrikin. Mendengar tantangan Hamzah, tak ada seorang pun yang mau berani maju. Malahan mereka membuarkan diri. Setelah itu Hamzah menyapa Rasulullah. Muhammad. Sejak kejadian itu, para pengikut Nabi Muhammad SAW ditangkap dan dianiaya dan disuruh untuk melepaskan keyakinannya terhadap Allah dan Rasulullah. Namun, pengikut Nabi Muhammad tak gentar mempertahankan keyakinannya. Tak berapa lama kemudian, Hamzah datang beserta beberapa orang kaum muslimin ke bukit tawanan kaum muslimin yang sudah dihabisi. Hanya menyisakan Ammar dalam keadaan depresi karena orang tuanya perlaya. Zaid menguatkan pada Ammar bahwa kedua orang tuanya mati syahid. Sedangkan Hamzah mendatangi kamp tawanan kaum muslimin. Di sana juga mereka sudah dihabisi tak tersisa. Lalu salah satu sahabat memberitahu bahwa kaum muslimin disuruh untuk meninggalkan Mekah menuju Abinisya, di mana di negara itu rajanya melindungi setiap pemeluk agama. Hal ini disetujui Hamzah karena kalau kaum muslimin tetap di Mekah akan dihabisi. They will kill you. You're a friend of Anajashi the king? Rebels in religion. Runaway slaves have escaped from us. Souls to change without hearing them. Prophet. Pada saat kaum muslimin yang dipimpin Ja'far menghadap Raja Najasyi menolak alasan ketika Ja'far menjelaskan mukjizat Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Diperkuat oleh Al-Quran yang disebut oleh Ja'far adalah sebuah buku tulisan oleh Nabi Muhammad yang tidak bisa menulis dan membaca. Tak ayal lagi, Raja Najasyi langsung memerintahkan pegawainya untuk menahan rombongan kaum muslimin. Namun Ja'far kembali menjelaskan bahwa Muslim dan agama yang dianut oleh Raja Najasyi sama-sama memegang Alkitab sebagai pedoman hidup yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Menghilangkan perbudakan, melindungi wanita sebagai hamba Allah, memilih Siti Maryam untuk mengandung dan melahirkan Nabi Isa.
Mendengar penjelasan Ja'far, Raja Najasyi mengurungkan niatnya untuk menahan kaum muslimin. Lalu ia menerima kaum muslimin untuk hidup damai di negaranya. Abyssinia in peace. Setelah gagal menghasut Raja Abynesia, kaum Quraisy mengusir keluarga Nabi Muhammad dan pengikutnya secara paksa dan dikumpulkan di sebuah lapangan. Dan hal ini membuat perjuangan Nabi Muhammad menjadi berat. Apalagi saat Abu Thalib meninggal dunia, membuat Nabi Muhammad dan pengikutnya tidak aman berada di Mekah. Beliau bersama Zaid ke lereng bukit kota Taif. Di sana, beliau dilempari anak-anak Taif yang termakan hasutan kaum Quraisy. Dalam keadaan terpuruk, datang utusan orang kaya yang akan menengahi peperangan saudara antara Nabi Muhammad versus Abu Lahab. Mereka dipertemukan di Gunung Batu Aqabah. Nabi Muhammad dan pengikutnya bersedia meninggalkan Mekah pindah ke Madinah dengan mengajukan persyaratan untuk menyembah satu Tuhan. Persyaratan yang diajukan Rasulullah itu ternyata membawa pengaruh sangat besar. Tak sedikit yang datang pada pertemuan itu mengikrarkan syahadat pertama masuk Islam dan mengikuti Nabi Muhammad pergi ke Madinah. Di tengah-tengah rombongan kaum muslimin yang pindah ke Madinah terdapat Hamzah. Peristiwa ini disebut hijrah pada tahun 622 Masehi dari Mekah ke Madinah sejauh 250 mil dengan berjalan kaki melewati padang pasir terbagi dalam beberapa kelompok kecil. Dengan gagah berani, kaum muslimin menaklukkan padang pasir. Meskipun hijrah diikuti hanya oleh 70 orang kaum muslimin, namun pengaruhnya sangat besar untuk mengubah dunia dan perkembangan Islam. Peristiwa ini abadi dikenang oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Sementara di pihak kaum Quraisy melatih 7 pemuda, salah satunya Ikrim, anak Abu Lahab. Ketujuh pemuda itu dilatih untuk memperlayakan Rasulullah. Singkat cerita, ketujuh pemuda itu dikirim ke Madinah untuk membunuh Rasulullah di rumahnya yang tengah tidur. Namun saat mereka akan membunuh Rasulullah, mereka keheranan. Karena yang tidur di kamar Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib, sepupunya Rasulullah. Hal ini membuat kecewa Abu Lahab. Atas kekecewanya itu, ia membuat sayembara bagi yang dapat membunuh Rasulullah akan diberi hadiah berupa 100 onta. Selanjutnya, kaum Quraisy mengejar kaum muslimin dengan mendatangi Gua Sur. Sewaktu mereka datang ke sana, pintu gua itu tertutup jaring laba-laba. Mereka menyimpulkan bahwa Nabi Muhammad tidak berada dalam gua karena jaring laba-labanya tidak ada yang terputus. Akhirnya, mereka pun meninggalkan Gua Sur. Allahu Akbar. Ternyata di dalam gua itu terdapat Nabi Muhammad beserta Abu Bakar. Dengan kekuasaan Allah, sewaktu Nabi Muhammad masuk ke Gua Sur untuk bersembunyi, di pintu masuk gua belum ada jaring laba-laba. Hanya dengan beberapa detik saja Allah menjaga Rasulullah dari niat buruk Abu Lahab dengan mendatangkan jaring laba-laba di pintu gua. Sementara rombongan hijrah dipimpin oleh Hamzah sudah berada di Madinah bersama kaum Ansar, sebutan kaum muslimin Madinah. Mereka gelisah karena Rasulullah dan Abu Bakar belum sampai ke Madinah. Namun, kecemasan itu segera hilang saat salah satu kaum muslimin melihat kedatangan Nabi Muhammad bersama Abu Bakar. Mereka pun segera menyebutnya. Di tengah kaum muslimin itu terdapat Suhail, penguasa Madinah. Mereka menyambut dengan sukacita kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan itu pun, Suhail menawarkan agar Rasulullah nginap di rumahnya. Ternyata bukan hanya Suhail, tapi kaum Ansar pun menawarkan agar Rasulullah tinggal di rumahnya. Agar tidak menyinggung perasaan kaum Ansar yang ingin rumahnya ditempati Rasulullah. Dengan bijak, Rasulullah melalui perantara Abu Bakar akan memilih tempat kediamannya di mana unta Rasulullah bernama Quswa duduk. Maka disitulah Rasulullah akan tinggal. Of Islam, here! We will build the house of the Prophet. Untuk selanjutnya, kaum muslimin bahu-membahu membangun masjid dan kediaman Rasulullah. Di tengah kesibukan kaum muslimin, ternyata Rasulullah pun turut bekerja. Akhirnya, dengan rasa haru, kaum muslimin dapat menyelesaikan pembangunan masjid. To call the
Mereka pun mengusulkan tanda sebagai panggilan untuk datang ke masjid. Ada yang mengusulkan pakai lonceng, ada yang mengusulkan pakai tanduk, ada juga yang mengusulkan pakai drum. Dalam kesempatan itu, Umar bin Khattab mengajukan untuk menggunakan suara manusia dan ditunjuklah Bilal yang terkenal mempunyai suara merdu. Tak banyak kata, Bilal pun segera naik ke atap masjid. Awalnya dia bingung apa yang harus dibacakan, namun kemudian Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Anna Muhammadar Rasulullah. Anna Muhammadar Rasulullah. Ala salah. Ya ala salah. Hayya ala al-falah. Al-falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ilaha illallah. Adegan berpindah saat Suhail bertemu dengan Abu Lahab. Dia menggerutu karena harus berpelukan dengan orang miskin. Dia pun mengecam aturan yang dibuat Rasulullah bahwa sesama muslim adalah saudara. Pemeluk agama yang lain mempunyai hak yang sama dan perempuan mempunyai hak asasi dengan emansipasi. Mereka pun menghancurkan harta kekayaan milik kaum muslimin yang ditinggalkan di kota Mekah. Mereka pun menghasut kaum muslimin menggunakan Suhail dengan mengatakan tokoh-tokoh Abu Bakar dan rumah Rasulullah dijual dan mengajak kaum muslimin untuk melawannya. Tapi ajakan Suhail dihentikan oleh Hamzah karena Rasulullah tidak memberi perintah. Kemudian Hamzah menghadap Rasulullah untuk meminta izin melawan kaum Quraisy yang telah merampas harta kekayaan kaum muslimin yang ditinggalkan di Mekah. Namun Rasulullah tidak menjawab. Film ini pun menggambarkan bagaimana seorang muslim ketika mendengar suara azan. Mereka meninggalkan semua pekerjaannya. Mereka segera ke masjid untuk berdoa. Sesampainya di masjid, Zaid atas nama Rasulullah menyampaikan wahyu yang baru diterima Rasulullah bahwa di akhir perkataannya Zaid menyerukan untuk merampas kembali harta yang dirampas kaum Quraisy di Mekah. But fight in the way of God against those who fight against you. Out of the places where they drove you out. Selanjutnya, kaum muslimin bergerak menuju Mekah dengan pasukan sebanyak 313 orang, 8 pedang, 6 baju perang, 70 ekor unta, serta 2 ekor kuda dipimpin langsung oleh Rasulullah. Di tengah perjalanan, Bilal menyampaikan pesan Rasulullah selama berperang dilarang jangan menyakiti wanita, seorang anak dan orang tua. Tidak boleh menyakiti orang-orang cacat, pekerja ladang, menebang pohon. Seranglah mereka yang telah mengusir dan telah mencuri harta kaum muslimin. Sedangkan di pihak kaum Quraisy diperintahkan untuk melawan kaum muslimin dengan jumlah 3-4 kali lipat dari pasukan kaum muslimin, yakni jumlah pasukan 1000 orang, 600 persenjataan lengkap, 700 unta, serta 300 kuda dipimpin oleh Abu Jahal. Untuk selanjutnya, kaum muslimin dan kaum Quraisy bertempur yang terkenal dengan Perang Badar. Meskipun jumlahnya tak seimbang, pasukan kaum muslimin tak gentar sedikit pun. Dengan gagah berani, diiringi takbir mereka bertempur melalui pertolongan Allah. Kaum muslim berhasil menang meskipun kalah jumlah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menamai Perang Badar sebagai Yaum Al-Furqan alias hari pembeda. Pada pertempuran itu Utbah, Syaibah, Walid bin Utbah dan Abu Jahal berlayar. Adegan berpindah pada Hindun yang sedang marah karena ayahnya bernama Utbah berlayar di tangan Hamzah. Ia pun berencanakan untuk balas dendam pada Hamzah. Ia menyuruh Wasi untuk membunuh Hamzah dengan imbalan perak seberat tubuh dan kain sutra setinggi tubuhnya. Rupanya sahabat, yang dendam atas kekalahan dalam Perang Badar dirasakan oleh seluruh kaum Quraisy Mekah. Mereka menyusun untuk balas dendam dan meletus pada Perang Uhud setahun setelah Perang Badar. Pada perang itu, Hamzah dapat diperlayakan oleh Wasi. Awalnya, Perang Uhud dimenangkan oleh kaum muslimin. Pasukan Quraisy kabur kalang kabut dikejar kaum muslimin, membuat lengah pasukan muslimin. Pasukan kaum muslimin yang berada di pegunungan turut mengejar. Dalam keadaan pasukan muslimin yang lengah, pasukan Quraisy datang menyerang dari belakang dipimpin oleh Khalid. Sehingga kaum muslimin dipukul mundur ke pegunungan. Pada perang itu, kaum muslimin dinyatakan kalah.
Cerita selanjutnya, Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya bermaksud pulang ke Mekah. Mereka dicegat oleh pasukan kaum Quraisy. Bilal yang menghadapi Khalid mengajak berdamai, tapi dibalas Khalid dengan menyerang dengan kudanya. Namun, atas kehendak Allah, kuda itu seperti ketakutan dan kemudian Khalid memilih untuk meninggalkan kaum muslimin. Suatu malam, Suhail mendatangi ke kem Nabi Muhammad untuk mengadakan perjanjian damai. Pada pertemuan itu, Nabi Muhammad telah menyusun naskah perjanjian damai yang dikenal dengan perjanjian Hudaibiyah, yang isinya kaum muslimin dan kaum yang membenci Nabi Muhammad setuju mengadakan gencatan senjata dalam kurun waktu 10 tahun. Dalam suasana gencatan senjata, Rasulullah SAW melalui Zaid mengirimkan surat kepada pemimpin dunia untuk masuk Islam. Untuk mengirimkan surat tersebut, Rasulullah mengutus diplomat ulung, di antaranya Dihyat bin Khalifah Al-Kalbi yang menyerahkan surat ke Raja Heraklius. Hatib bin Abi Balta'ah menyampaikan kepada Raja Mukakwis, dan Abdullah bin Huzafah untuk menemui Kisra Raja Persia. Selanjutnya, para sahabat berdakwah menyampaikan tentang Islam. Ketika sahabat Rasulullah berdakwah, Allah menurunkan hidayah pada Khalid dan Ammar. Lalu mereka meniru Rasulullah dan mengucapkan 2 kalimat syahadat pertanda masuk Islam. Khalid pun menyerahkan barang-barangnya untuk perjuangan menyebarkan Islam, dan dia pun siap mengangkat pedang demi menegakkan agama Allah. Tak berapa lama kemudian, Abu Sufyan pun menyusul masuk Islam. Sedikit demi sedikit, warga Mekah dan Madinah mengikrarkan untuk masuk Islam, sehingga kini pengikut Nabi Muhammad jumlahnya sangat besar. Lalu Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya kembali ke Mekah disambut sanak saudaranya. Kemudian Nabi Muhammad dan sahabatnya mengeluarkan berhala dari dalam Ka'bah. Pada saat bersamaan, Bilal naik ke atas Ka'bah kemudian melantunkan azan. Allahu Akbar. Pada saat itu, Islam semakin berkembang pesat. Pada usia ke-63 tahun, Rasulullah SAW wafat ditangisi oleh seluruh kaum muslimin. Mereka seperti tak percaya Rasulullah yang begitu dicintainya meninggalkan mereka. Rasulullah dimakamkan di samping masjid di Madinah. Sementara agama Islam abadi terus berkembang dari tahun ke tahun, dibuktikan dengan banyaknya jemaah haji dari penjuru dunia. Dan film pun tamat. One God. Itulah sahabat, alur cerita film The Message. Semoga dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencintai Rasulullah dengan mengamalkan ajarannya. Surrender to God and Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheerio. Bye-bye.